Ya, selamat bertemu dan materi kita adalah materi yang terakhir untuk materi persamaan dan fungsi kuadrat, yaitu aplikasi dari fungsi kuadrat. Ya. Tujuan pembelajaran kita menyelesaikan masalah berkaitan dengan persamaan dan fungsi kuadrat. Jadi ada dua, ya, berkaitan dengan persamaan dan fungsi kuadrat. Sebelumnya ada perhatikan langkah-langkah menyelesaikan masalah terkait persamaan kuadrat, yaitu langkah pertama, kedua, dan ketiga. Jadi kalau berkaitan dengan persamaan kuadrat, maka kita akan mencari nilai variabel x-nya, ya, yaitu x1 dan x2. Kalau kita menemukan modelnya belum diketahui untuk bentuk umum persamaan kuadrat, berarti kita harus membentuk kembali model persamaan kuadrat, yaitu ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Ya, harus sama dengan 0. Seperti itu. Kemudian kalau berkaitan dengan fungsi kuadrat, misalkan berbicara luas, maksimum, ya, tinggi maksimum, panjang maksimum, lebar, dan seterusnya, maka kita akan mencari nilai y, atau bisa juga nilai dari variabel x. Tapi seperti biasa kita harus mencari dulu bentuk umum dari fungsi kuadrat tersebut, ya, fungsi kuadrat. Jadi kita harus membentuk kembali modelnya seperti ini. Y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Kalau sudah dibentuk, baru kita mencari nilai optimum dari fungsi kuadrat tersebut, atau bisa juga kita mencari sumbu simetrinya, yaitu y0, atau bisa juga x0. Ya, rumusnya sudah ada, sudah kita pelajari sebelumnya, seperti itu. Supaya lebih mengerti, kita lanjut saja pada contoh. Ya. Pak Musa mempunyai kebun berbentuk persegi panjang dengan luas 190 meter persegi. Selisih panjang dan lebar 4 meter. Di sekeliling kebun akan dibuat jalan dengan lebar 2 meter. Maka luas jalan tersebut adalah, ya, yang diketahui, kita langsung saja. Yang diketahui adalah luas persegi panjang, berarti panjang ke lebar, ya, 192 meter persegi, dan selisihnya adalah 4. Jadi panjang dan lebar selisihnya atau kurangnya adalah 4. Yang mudah kita gambarkan dulu sketsanya. Jadi seperti ini. Persegi panjang ini kebunnya, kebun Pak Musa. Panjangnya dan lebarnya belum diketahui. Luasnya sudah diketahui. Selisih panjang lebar adalah 4. Ya. Kemudian di sekelilingnya akan dibuat jalan lebarnya 2 meter. Jadi masing-masing lebarnya 2 meter. Yang ditanya luas jalan. Berarti nantinya kita harus mencari dulu berapa panjang, berapa lebar. Setelah itu kita mencari luas dari persegi panjang yang besar ini. Kemudian kita akan kurangkan dengan luas persegi panjang ini, yaitu 192. Jadi kita harus mencari nilai P dan nilai L. Bagaimana caranya? Ya, pertama kita cari dulu nilai dari variabel P ini. Ya. P kurang L sama 4, selisihnya, ya. Berarti P sama dengan 4 tambah L. L ini pindah ruas kanan jadi positif. Ya. Kemudian P sama dengan 4 tambah 1 ini kita substitusi ke persamaan ini. Ya, ke rumus luas. Di P kita ganti dengan 4 tambah 1. Maka dia menjadi seperti ini. Kemudian kita kalikan, ya, 4 kali L, 4L, L kali L, L kuadrat, sama dengan 192. Baru bentuk seperti ini, ya, karena kita akan mencari berapa lebarnya, ya, berarti yang ditanya adalah L1, L2, berarti berkaitan dengan persamaan kuadrat. Maka bentuknya kita rubah menjadi L kuadrat tambah 4L kurang 192 sama dengan 0. Jadi 192 pindah ruas jadi negatif. Ya, ini negatif. Jadi L kuadrat 4L kurang 192 sama dengan 0. Itu persamaan kuadrat. Yang kita akan cari adalah L1 dan L2. Kita gunakan rumus ABC. Ya. Jadi A-nya sama dengan 1, B4, C negatif 192. Berarti L1, L2 adalah min B tambah kurang akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Kita ganti min B min 4 tambah kurang 4 kuadrat kurang 4 kali 1 kali negatif 192 per 2 kali 1. Maka
maka hasilnya adalah sebagai berikut, ya. Negatif 4 plus minus akar 16 tambah 768. Min 4 kuadrat 16. Min 4 kali 1, min 4. Min 4 kali min 152, positif 768. Ditambahkan 16, jadi negatif 4 plus minus akar 784. Akar 784 adalah 28. Ya. Dan nanti di sini kita akan pisahkan dengan menggunakan operasi penjumlahan dan pengurangan. Jadi L1 dan L2. Jadi seperti ini. Yang satu penjumlahan, yang satu pengurangan. Min 4 tambah 28, 24 per 2 sama dengan 12. Min 4 kurang 28 sama dengan negatif 32 per 2, hasilnya negatif 16. Jadi inilah lebar yang pertama dan lebar yang kedua. Jadi yang memenuhi adalah positif 12. Kenapa? Karena lebar tidak mungkin bernilai negatif. Tidak mungkin, ya. Harus yang positif. Berarti L yang memenuhi adalah 12. Sehingga P sama dengan 4 tambah L. L-nya kita ganti dengan 12. Kita substitusi sama dengan 12. 4 tambah 12 sama dengan 16. Dari persamaan ini kita bisa mendapatkan nilai P sama dengan 16. Dan lebarnya adalah 12. 16 untuk panjang, 12 untuk lebar. Selisihnya 4. Jadi benar, selisihnya 4. Lanjut, kita kembali ke sketsa. Panjangnya kita ganti 16, lebarnya kita ganti 12. 16 kali 12, 192. Selisihnya 4. Nah, sekarang kita akan menentukan berapa panjang dan lebar dari persegi panjang ini yang besar. Caranya mudah, kita tinggal menambah 2 untuk panjang dan lebar 2 untuk menentukan lebar persegi panjang yang besar. Jadi 16 tambah 2 tambah 2, 16 ditambah 2 ditambah 2, hasilnya 20. Kemudian 12 ditambah 2 ditambah 2, hasilnya 16. Ya, tinggal tambah-tambah 2. Sehingga kita mendapatkan luas persegi panjang yang besar, yaitu 20 kali 16 panjang kali lebar. Sama dengan 320 meter persegi. Sehingga luas jalan, berarti luas persegi panjang besar kurang luas persegi panjang yang kecil, yaitu 320 dikurangi 192, hasilnya 128 meter persegi. Berarti luas jalan yang warna hitam ini adalah 128 meter persegi. Contoh berikut. Tinggi dari air terjun Pinaras adalah 200 meter. Suatu hari ada seorang yang melepas ikan tepat dari atas air terjun. Tentukan berapa waktu yang diperlukan ikan tersebut untuk mencapai dasar air terjun. Jika persamaan jarak tempuh dari ikan tersebut adalah Y sama dengan Y0 kurang 24 T kuadrat. Dengan Y jarak tempuh, Y0 adalah tinggi air terjun, dan T adalah waktu tempuh. Jadi persamaannya sudah diketahui, ternyata ini membentuk fungsi kuadrat, ya, karena ada Y. Y sama dengan. Nah, Y0 sudah diketahui, Y0 adalah tinggi air, berarti 200 meter. Langsung saja, berbentuk fungsi kuadrat, Y0 kita ganti dengan 200, menjadi Y sama dengan 200 kurang 24 T kuadrat. Kita ubah ke bentuk umum fungsi kuadrat, ya, menjadi Y sama dengan min 24 T kuadrat tambah 200. Ya, sama, ini positif, ini negatif. Jadi bentuk fungsi kuadrat, di mana A negatif 24, B 0, dan C 200. Karena yang kita akan cari adalah T, waktu, berarti fungsi kuadrat ini kita harus ubah ke bentuk persamaan kuadrat. Berarti Y-nya ini kita harus jadikan 0. Ya. Karena yang kita akan cari adalah variabel T. T1 dan T2, berarti harus persamaan kuadrat. Gitu. Maka kita akan gunakan rumus ABC seperti ini. Dan kita substitusikan, dia menjadi 0 plus minus akar 0 kuadrat kurang 4 kali negatif 24 kali 200 per 2A. 2A itu adalah A-nya adalah min 24. Jadi 0 kuadrat 0, min 4 kali min 24, positif dikali 200, hasilnya 19.200. Akar 19.200 per 2A, 2 kali 24, min 48. Ya, 2A. Dia menjadi plus minus akar 19.200, kita ambil pendekatan 138,56, ya, per negatif 48. T1 adalah kita ambil yang positif, ya, yang menjadi negatif 2,88, kemudian T2 kita ambil yang negatif. Jadi 138,56 per negatif 48, hasilnya bilangan positif. Nah, karena waktu tidak mungkin negatif, berarti T kita ambil adalah T2, yaitu 2,8. Demikian.
Waktu tempuh adalah 2,88. Contoh berikut, suatu persegi panjang kelilingnya 60 cm. Tentukan ukuran persegi panjang agar mempunyai luas maksimum. Nah, kalau ditanya luas maksimum, berarti yang kita akan cari adalah fungsi kuadrat, ya. Karena berbicara luas maksimum. Jadi kita akan cari persamaan fungsi kuadrat, ya. B sama dengan AX kuadrat atau BX tambah C. Kemudian kita akan menggunakan nilai optimum atau semu simetri. Ya, tergantung variabel yang dicari. Keliling berarti rumus keliling persegi panjang 2 kali panjang tambah lebar sama dengan 60. Itu yang diketahui. Berarti kita cari dulu nilai P, ya. Selesaikan 2 kali panjang tambah 60, ya. Di panjang tambah lebar ini operasi kali pindah menjadi operasi bahagi. 60 bagi 2 30. Panjang tambah lebar sama dengan 30, maka panjang sama dengan 30 kurang L. L-nya kita pindahkan jadi negatif. Jadi P sama dengan 30 kurang L ini kita substitusi ke luas, karena ditanya tadi luas maksimum, ya. Jadi P ganti dengan 30 kurang L, dia menjadi L sama dengan 30L. 30 kali L 30L, negatif L kali L, negatif L kuadrat. Atau L sama dengan negatif L kuadrat tambah 30L. Nah, untuk ini kita rubah, ya. Bentuk persamaan bentuk fungsi kuadrat. L sama dengan negatif L kuadrat tambah 30L. Karena yang diinginkan luas maksimum, ya, luas, berarti yang bicara ini, ya. Berarti kita gunakan persamaan sumbu simetri X0 sama dengan min B per 2A. L sama dengan B-nya 30, 2A 2 kali A, A-nya adalah negatif 1 tapi tulis, ya. Maka hasilnya 30 per 2 kali negatif 1 negatif 2, negatif dan negatif, hasilnya positif, 30 bagi 2, maka L-nya sama dengan 15. Jadi, agar luas maksimum, maka ukuran lebarnya harus 15. Sehingga ukuran panjangnya juga, kita tinggal substitusikan L dengan 15, dia menjadi 30 kurang 15 sama dengan 15. Panjang 15, lebar 15. Agar luasnya maksimum. Jadi seperti itu. Jadi untuk menentukan agar sepeda luas maksimum, maka kita harus mencari panjang dan lebarnya, ya. Yang lebarnya dengan menggunakan sumbu simetri, karena yang kita cari adalah L ini. Kalau kita ya mencari L ini, L besar, berarti kita gunakan rumus Y0, ya, nilai optimum. Tapi karena L kecil yang dicari, berarti kita gunakan sumbu simetri, persamaan sumbu simetri, min B per 2A. Lanjut, sebuah peluru ditembakkan vertikal ke atas, tinggi peluru H meter sebagai fungsi waktu T dalam detik dirumuskan dengan HT sama dengan 4T kuadrat tambah 40T. Tentukan tinggi maksimum yang dapat dicapai peluru dalam waktu yang tepat. Kita lihat persamaan ini adalah fungsi kuadrat. Nah, persamaan fungsi kuadrat, di mana variabelnya T, ya. HT juga H dalam T ini bisa kita ganti Y, ya. Diketahui HT sama dengan min 4T kuadrat tambah 40T. Jadi yang ditanya adalah tinggi maksimum, berarti H, tinggi. Nah, berarti nanti kita gunakan dan nilai optimum, yaitu Y0, ya. Nah, fungsi kuadrat seperti ini, tinggi maksimum adalah, kita gunakan Y0. Ya, karena yang ditanya HT, ya, atau Y. Ya. Kita gunakan Y0, rumusnya adalah min D per 4A. D adalah diskriminan, sama dengan rumusnya diskriminan B kuadrat kurang 4AC per 4A. Kita tinggal substitusi, B sama dengan 40 kuadrat kurang 4ACA adalah negatif 4, dan C adalah 0, ya, per 4A, 4 kali negatif 4. Jadi itu, hasilnya 1600 kurang 0, min 4 kali min 4 kali 0, 0. Per 4 kali min 4, min 16. Hasilnya adalah min 1600 per min 16. Negatif dan negatif dibagi jadi positif. Jadi 1600 per 16 sama dengan 100. Itulah tinggi maksimum. Seperti itu. Jadi kalau ditanya Y atau HT-nya, berarti kita gunakan Y0. Kalau ditanya T, kita gunakan sumbu simetri X0. Seperti itu. Kalau dalam fungsi kuadrat. Contoh berikut, sebuah roket mempunyai dua bahan bakar, yaitu salah satunya berada pada bagian ekor. Pada ketinggian tertentu, bahan bakar ini akan dibuang untuk mengurangi bobot.
Roket mempunyai rumusan suatu persamaan Y sama dengan 3T kurang 5T kuadrat. T adalah waktu, detik, dan Y menyatakan tinggi roket. Jika ekor roket dibuang pada saat mencapai tinggi maksimum, berapa tinggi roket pada saat membuang bahan bakarnya? Nah, berarti kita akan cari tinggi roket pada saat membuang bahan bakarnya. Di mana tinggi roket pada saat membuang bahan bakar merupakan tinggi maksimum. Berarti berkaitan dengan fungsi kuadrat. Memang sudah diketahui fungsinya, Y sama dengan 300T kurang 5T kuadrat. Ya. T adalah detik, Y menyatakan tinggi roket. Ya. Langsung saja, untuk fungsi kuadrat, ya, kita rubah 3T kurang 5T kuadrat menjadi min 5T kuadrat tambah 3T. Inilah bentuk umum fungsi kuadrat. Ya, AX kuadrat tambah BX tambah C. Tentukan A negatif 5, B 300, C 0. Berarti kita gunakan rumus Y0. Kenapa? Karena yang ditanya Y, bukan T. Berarti kita gunakan Y0, tinggi maksimum. Ya. Bukan waktu. Kalau ditanya waktu, kita gunakan X0 min B per 2A. Karena kita yang ditanya adalah tinggi Y. Ya. Kita gunakan nilai optimum. D diskriminan B kuadrat kurang 4AC per 4A. Substitusi B kuadrat 3 kuadrat kurang 4AC A negatif 5 C0 per 4A 4 kali negatif 5. Hasilnya 3 kuadrat 90.000 kurang 0 min 4 kali min 5 kali 0 sama 0 per min 20. Hasilnya 90.000 per negatif 20. Negatif dan negatif jadi positif. Hasilnya 90.000 per 20 sama dengan 4.500. Itulah tinggi roket maksimum saat melepas ekornya. Ya. Seperti itu untuk contoh aplikasi dari fungsi dan persamaan kuadrat dan tugas selama seminggu sebelum penilaian tengah semester. Ya, seperti ini. Di rumah Ibu Ifka ada kolam renang berbentuk persegi panjang. Keliling kolam renang 16 meter, luas maksimum kolam renang Ibu Ifka adalah balon udara jatuh dari ketinggian 32 kaki. Diberikan fungsinya H sama dengan min 32T kuadrat tambah 32 dengan H adalah tinggi balon setelah T detik. Kapan balon ini mencapai tanah? Ya. Berbentuk juga fungsi kuadrat. 3. Seorang siswa memotong selembar kain. Kain hasil potongannya berbentuk persegi panjang dengan keliling 80 cm. Apabila siswa tersebut berharap mendapat kain hasil potongan mempunyai luas maksimum, tentukan panjang dan lebar kain. Ya, berkaitan dengan fungsi dan persamaan kuadrat. Kawat sepanjang 120 meter akan dibuat kerangka seperti pada gambar. Agar luasnya maksimum, panjang kerangka P adalah berapa? Panjang P agar dia luas maksimum. Seperti itu tugas dikerjakan selama seminggu. Ya, tugas akhir di materi persamaan dan fungsi kuadrat. Ya, tolong dikerjakan karena tugas akan dinilai sebelum penilaian tengah semester. Demikian. Terima kasih atas waktunya dan salam sehat.